Assalamualaikum brother and sister. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel Hari Art. If you're not from Indonesian, you can turn on the subtitle on my videos in future YouTube. And don't forget to click subscribe button, okay? Buat kawan-kawanku di Draw Story kali ini, aku mau cerita salah satu kisah terkenal di negara Indonesia, tepatnya di daerah Kalimantan, yaitu legenda hantu Kuyang. Bagi kalian yang belum tahu apa hantu Kuyang, aku mau jelaskan semuanya. Hantu Kuyang sebenarnya bukan hantu, melainkan perwujudan makhluk jadi-jadian siluman, seorang wanita yang sedang mempelajari ilmu hitam yang bertujuan hanya untuk kecantikan yang abadi atau awet muda, dan juga umur yang panjang. Namun bagaimanapun wujudnya tetap saja dibilang hantu, karena sosoknya yang menyeramkan. Pada siang hari, wanita penuntut ilmu hitam Kuyang tersebut tampak seperti manusia normal pada umumnya. Namun saat malam hari, wanita tersebut akan berubah wujud untuk mencari mangsa, yaitu berupa ari-ari, darah, dan juga janin bayi yang masih segar demi menyempurnakan ilmu hitam yang dijalaninya. Saat menampakkan diri di malam hari, siluman Kuyang sangat menyeramkan dengan wujud yang hanya kepala dan organ tubuh yang terurai serta terbang melayang mencari mangsa ke rumah-rumah penduduk yang diketahui terdapat wanita hamil atau yang baru melahirkan. Kisah ini berawal pada zaman dahulu. Pernah hidup seorang janda yang cantik yang bernama Dahdania. Kecantikan paras dari wanita ini semakin lama semakin bertambah cantik. Namun kecantikannya tersebut entah kenapa tidak ada satupun pria yang bisa langgeng setiap membina rumah tangga dengannya. Karena rasa kesal tersebut, akhirnya Dahdania pergi ke dukun untuk melayani suatu hal. Karena dalam dirinya seperti ada hal yang tidak beres. Akan tetapi dia berkata pada sang dukun, "Bah, kenapa ya setiap aku menjalin rumah tangga selalu saja berakhir dengan bercerai? Aku curiga di dalam diriku ada makhluk halus yang menempel pada diriku ini. Soalnya aku tidak pernah bertindak macam-macam kepada suamiku, tapi kenapa selalu diceraikan?" Dan dukun tersebut berkata, "Sebenarnya kamu itu bukan didiami oleh makhluk halus, tapi aura kecantikanmu itu tidak terpancar, makanya suamimu selalu bosan denganmu. Sini, Mbah kasih saran. Bagaimana kalau Mbah kasih ilmu awet muda dan pemancar kecantikan? Tapi ada syaratnya." Lalu Dahdania pun berkata, "Apa Mbah syaratnya?" "Seperti apapun syaratnya pasti aku jalanin. Asalkan setiap pria yang menikah denganku bisa betah denganku dan langgeng." Lalu dukun itu berkata, "Kamu harus berani meminum darah menstruasi wanita yang masih segar, memburu janin bayi yang baru lahir, ataupun memakan tali ari-ari dalam bentuk wujud Kuyang." Karena Dahdania gelap mata, akhirnya Dahdania setuju untuk menjalankan syarat untuk mendapatkan ilmu hitam tersebut. Sepulang dari dukun tersebut, Dahdania mulai mempersiapkan diri dan membaca setiap jampi-jampi dan mengoleskan minyak yang telah diberikan oleh sang dukun. Pada malam itu, tak lama kemudian, dia merasakan hal yang aneh pada sekujur tubuhnya. Dia belum sadar bahwa dia sedikit demi sedikit telah berubah wujud, mulai dari leher yang menciut hingga kaki yang menjadi kurus kering, yang akhirnya seluruh tubuhnya mengering dan mengelupas, tidak tersisa. Yang tersisa hanyalah kepala dengan taring yang panjang dan organ tubuhnya saja. Lambat laun pun dia berubah menjadi sosok Kuyang yang sangat menyeramkan. Dahdania pun berkata, "Hah? Kenapa dengan tubuhku ini kok tiba-tiba terasa berat dan sangat aneh?" Dan tanpa dia sadari, sebenarnya dia telah dirasuki oleh sosok iblis yang sedang bersiap-siap akan menyatu dengan tubuhnya. Dan jadilah dia sosok hantu Kuyang yang sangat menyeramkan. Setelah perubahan sempurnanya, akhirnya sosok Kuyang tersebut mulai mencari mangsa dengan berkeliling desa, mencari janin segar yang baru dilahirkan, tali ari-ari, ataupun bekas pembalut yang masih dilumuti oleh darah. Dipercayai oleh masyarakat setempat kalau sosok Kuyang tersebut selalu beredar untuk mencari mangsa antara maghrib
Dia selalu berkeliling ke dekat rumah-rumah warga untuk mencari tahu rumah mana saja yang ada janin yang masih segar, atau yang baru melahirkan, dan yang baru selesai menstruasi. Kabarnya, hantu kuyang tersebut selalu mencari kesempatan saat menemukan bayi yang baru lahir dan masih dijaga benar-benar oleh orang tuanya. Hantu kuyang yang selalu mencoba mengalihkan perhatian orang tuanya dengan suara-suara aneh agar orang tuanya meninggalkan bayi tersebut sendirian. Saat orang tua bayi tersebut tidak ada, hantu kuyang akan menculiknya dan membawanya jauh-jauh dari rumah orang tuanya, lalu memakannya. Maka dari itu, setiap ada bayi yang baru lahir, masyarakat setempat melakukan ronda rutinan setiap harinya untuk mencegah adanya korban hantu kuyang tersebut. Dan tahukah kalian bahwa sudah menjadi rahasia bahwa setiap ilmu hitam pasti memiliki kelemahan atau kekurangan, sama halnya dengan ilmu kuyang. Masyarakat Kalimantan tahu bahwa hantu kuyang tersebut takut terhadap aroma bawang merah dan bawang putih. Maka apabila salah satu warga dicurigai memiliki ilmu kuyang tersebut, masyarakat yang sadar akan mengupas kulit bawang sebanyak-banyaknya dan membakar semua kulit itu. Adapun cerita yang menyebutkan kuyang juga takut terhadap benda-benda dapur seperti sapu ijuk, panci, dan wajan. Benda-benda tersebut dapat mengusir hantu kuyang dengan cara memukul kepalanya atau melemparkan benda-benda tersebut ke kepalanya. Maka kuyang pun akan segera menjauhi dan selanjutnya tentu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi muslim. Dan konon, apabila pemilik ilmu hitam kuyang tersebut meninggal, maka bagian dari tubuhnya akan mengeluarkan cairan berupa minyak yang berbeda-beda pada setiap yang menjalani ilmu kuyang tersebut dan memiliki khasiat yang berbeda-beda apabila dipakai. Yang pertama, ada minyak kuyang berwarna hitam yang diyakini akan kebal terhadap senjata apapun, dan khasiat lainnya dapat menghilang dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Dan yang kedua, minyak kuyang berwarna kuning yang dipercayai mampu membuat para wanita bertekuk lutut dan mengikuti setiap arahan si pemilik minyak tersebut. Biasanya ini dipakai dengan mengoleskan kepada tangan dan menyentuhkannya kepada wanita yang dimaksud. Yang ketiga, minyak kuyang berwarna putih ini dipercaya mampu mengembalikan uang yang telah digunakan bertransaksi. Dengan cara mengoleskan minyak tersebut kepada setiap uang, maka setelah proses jual beli, uang pun akan kembali secara gaib kepada si pemilik minyak tersebut. Yang keempat, minyak kuyang yang berwarna merah, yang dipercayai dapat membuat si pemilik menjadi dapat berlari cepat dan dapat memanggil serta memerintah para jin sesuai dengan perintahnya. Dan yang terakhir, minyak kuyang berwarna hijau dapat digunakan untuk menyantet orang. Dan tidak hanya itu, minyak kuyang berwarna hijau ini mampu membuat penggunanya awet muda, dan cara pemakaiannya dengan mengoleskan minyak tersebut pada leher bagi ingin menggunakannya. Maka kemudian kepalanya akan terlepas dari jasadnya dan terbang mencari korban untuk dihisap darahnya. Dipercayai dengan menghisap darah korban, maka akan membuat penggunanya menjadi awet muda dan berumur panjang. Yang memakai minyak inilah yang dipercayai sebagai hantu kuyang yang dikenal sebagai sosok siluman yang bergentayangan, hanya kepala dan organ bagian dalam tubuhnya saja. Nah, mungkin skip saja draw story dari aku. Nantikan update-annya setiap hari Rabu dan Sabtu. Thanks for watching brother and sister. See you next time. Stay watching, stay positive, always enjoy. Aku Hari, cabut dulu. Semangat, salam gambar menggambar. Yeah. Mampu membuat penggunanya mangsa yang ia selalu cari, yaitu berupa ari-ari, yaitu berupa